Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Media dimanapun berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Oke, pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan dari video yang pernah saya sampaikan, itu terkait dengan masih tema permaduan ya. Ada beberapa rekan yang ternyata masih bingung gitu, masih ragu, masih menanyakan terkait dengan bagaimana cara mengetahui apakah itu madu palsu atau madu yang meragukan gitu ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba melanjutkan dari apa yang telah saya sampaikan kemarin. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman terkait dengan masalah permaduan ya, masih bertemakan masalah permaduan. Tetap bersama dengan channel saya Agus Sugi Official, semoga nanti bisa memberikan pencerahan. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, mungkin ada beberapa langkah yang bisa teman-teman nanti praktek untuk mengetahui seberapa kualitas dari madu yang kita konsumsi. Dari pengalaman yang pernah saya peroleh di lapangan, nanti mungkin bisa teman-teman praktekkan. Ya, paling tidak ada 3 langkah. Itu yang pertama, ketika kita membeli madu ya, itu pastikan teman-teman tahu dulu jenis madu apa yang teman-teman beli ya. Artinya seperti video yang pernah saya sampaikan, dari lebah penghasil madu itu paling tidak ada 4 yang sudah memasyarakat ya, artinya sudah dikonsumsi masyarakat secara umum. Itu paling tidak lepas dari 4 jenis lebah ini. Jadi pastikan teman-teman tahu itu apakah madu itu dari jenis lebah hutan atau dari lebah melifera atau madu ternak, lebah ternak, atau dari lebah serana, lebah lokal, atau dari lebah kelanceng. Nah, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada penjual, ini termasuk dari lebah apa ya, nah, atau madu apa, biasanya seperti itu. Kalau nanti dari penjual akan menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, pastikan dari penjual itu bisa mencari informasi ya. Jadi tidak sebatas menjual produk saja, tapi kadang tidak tahu itu jenis madunya madu apa. Bahkan ada yang saya tanya itu cuma sebatas pokoknya madu bersanad. Oke lah, madu bersanad itu artinya itu madu yang jelas itu asalnya dari mana. Nah, yang saya maksud itu dari mana, itu dari lebah apa gitu loh ya. Itu yang mungkin bisa jadi pertimbangan dari teman-teman ketika beli madu. Baru pastikan itu termasuk dari lebah apa lebahnya ya, apakah dari lebah hutan, lebah melifera, serana, atau kelanceng, atau mungkin jenis yang lain ya, nanti bisa ditanyakan. Terus langkah yang kedua, teman-teman pastikan dulu ini dari nektar apa ya. Biasanya ketika kita membeli itu di branding itu ada kadang madu kelanceng atau madu rambutan, madu karet, ada madu randut ya. Ini sebenarnya kalau saya katakan salah persepsi ya. Jadi pastikan dulu itu tulisan itu dari jenis lebahnya dulu, penghasil lebahnya, penghasil madunya itu apa lebahnya, terus baru jenis nektarnya. Jadi pastikan nektarnya itu dari nektar apa ya, tanyakan pada penjualnya itu dari nektar apa. Katakanlah ketika kita membeli madu melifera itu secara
umum biasanya itu memang sudah ditulis di situ madu randu. Oh ini berarti dari nektar randu. Cuma kadang tidak dituliskan itu jenis lebahnya apa. Ya, paling banyak itu biasanya ya rambutan, kadang klengkeng, kadang randu, ya kadang karet paling banyak ya. Kalau madu melik seperti itu. Kalau madu jenisnya hutan itu paling banyak itu ya itu multiflora. Ya, paling banyak hampir semua jenis nektar yang mungkin dihisap oleh lebah itu paling banyak. Berbagai jenis madu itu biasanya multiflora itu paling banyak ya. Jadi ketika kita mendapat informasi oh ini ternyata dari madu multiflora, artinya itu dari berbagai jenis bunga yang dihisap oleh lebah ya. Jadi pastikan teman-teman tahu dulu. Jadi jangan sampai kita tuh terlalu fanatik dengan jenis nektarnya. Karena apa? Bisa jadi ketika kita mengkonsumsi madu tidak musimnya, katakanlah kita terbiasa minum madu dengan jenis nektar klengkeng, lah itu kadang-kadang tidak musimnya, itu kita kesulitan carinya seperti itu. Jadi pastikan yang penting madu itu madu yang murni ya, yang murni aja. Memang kadang-kadang kita terutama anak-anak itu ngefannya itu pada rasa. Tuh, jadi langkah yang kedua pastikan itu dari nektar apa. Nah, langkah yang ketiga yang paling penting ini, kalau teman-teman sudah istilahnya berlangganan dengan penjual, itu pastikan penjual itu ada penjual yang amanah. Artinya dia benar-benar paham terkait dengan masalah madu, atau paling tidak dia mempunyai relasi yang bisa dipercaya ya. Karena kadang-kadang penjual itu cuma sebatas mencari untung saja tanpa mempertimbangkan kualitasnya ya, mendapat produk tapi tidak begitu peduli mengecek apakah ini benar-benar madu yang berkualitas ya. Saya kira 3 ini sudah cukup. Kalau perlu ditambahkan ya paling tidak langkah yang keempat ya, tapi ini perlu pengalaman juga. Karena apa? Kalau kita nggak paham ya, artinya kita kadang termakan dengan informasi yang tidak valid. Apa langkah yang keempat? Itu eksperimen. Jadi kadang kita dapat madu lalu kita eksperimen mengikuti tutorial yang kita peroleh di YouTube atau di mana itu ya. Katakanlah salah satu contoh, ada yang mengatakan bahwa madu murni itu semua tidak akan suka, padahal informasi itu informasi yang salah gitu. Karena dari sekian banyak kota itu penyakit yang paling banyak terjadi yang membuat dari lebah-lebah kota budidaya ya, saya itu penyakitnya itu penyakit semut ya. Predatornya sebenarnya bukan predator tapi mengganggu itu adalah semut ya. Ada lagi mungkin yang ketika madu itu dimasukkan ke dalam freezer itu tidak membeku, berarti madu asli, madu murni. Belum tentu, karena ada nektar tertentu yang ketika dimasukkan ke kulkas itu bisa membeku ya, seperti itu. Jadi itu bukan ukuran, jadi tergantung dari jenis nektarnya. Jadi kalau kita melakukan eksperimen itu memang kita harus punya apa istilahnya pengetahuan dulu ya, sulitnya di sini, dan informasi yang lain, eksperimen yang lain dalam rangka untuk mengetahui kualitas dari madu yang kita konsumsi. Paling tidak 3 itu ya, jangan sampai kita itu lupakan. 3 langkah ini saya kira sudah cukup. Pertama itu pastikan ya, itu dari nektar dari lebah penghasil madu apa dulu ya, jenis lebahnya apa ya. Yang kedua nektarnya apa, baru yang ketiga pastikan orang yang menjual itu adalah orang yang terpercaya atau dapat dipercaya ya. Saya kira 3 ini sudah cukup. Kaulah pengen yang keempat ya, melakukan eksperimen, percobaan, dicoba-coba. Oke teman-teman, saya kira apa yang saya sampaikan ini sudah cukup ya. Dari 3 langkah itu, monggo nanti bisa dipraktikkan, mengantisipasi dalam rangka ketika kita mau membeli madu itu tidak ragu-ragu. Untuk yang lain-lain terkait dengan masalah eksperimen ya, paling tidak kita harus pasti istilahnya banyak belajar dulu ya, tapi saya kira itu tidak perlu karena terlalu banyak rumus nanti. Yang penting dari 3 langkah itu sudah cukup ya. Dan terima kasih para rekan-rekan
teman-teman yang telah menyimak dari channel saya Agus Sugih Official. Insya Allah di lain waktu kita kasih informasi lagi, berbagi lagi terkait dengan masalah permaduan ya, seperti mungkin masalah ingin pembudidayaan. Tapi yang jelas dari saya itu orientasinya ya, kita di madu lebah lokal, karena di sini banyak sebenarnya ya, cuma kelemahannya vegetasinya kurang mendukung. Kita berupaya menciptakan vegetasi buatan atau menanam tanaman-tanaman yang penghasil bunga. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ketika kita membudidayakan lebah permaduan itu kita juga ikut melestarikan alam lingkungan kita ya, karena mau tidak mau kalau kita ingin menghasilkan nektar yang alami harus menanam tanaman yang banyak menghasilkan bunga. Nah, kalaulah pohon-pohon yang besar itu seperti akasia, mungkin sengon ya, itu selain kayunya bisa dimanfaatkan, ternyata itu penghasil nektar yang luar biasa. Mungkin sono ya, sono keling, sono ya, itu luar biasa. Jadi monggo teman-teman yang kira-kira tempatnya itu bisa untuk pembudayaan ya, kita bisa bantu, kita bisa belajar bersama dengan harapan nanti paling tidak bisa memanfaatkan lingkungan yang kedepannya bisa menghasilkan ya. Karena enaknya kalau ternak lebah itu kita tidak ribet, tidak ngopeni. Apalagi kalau teman-teman itu nanti pembudidayaannya itu yang lebah mel itu lebih enak lagi ya, perkembangannya lebih cepat ya. Nah, kalau wilayah kita di sini enggak hutan otomatis nggak ada ya, ada tapi sulit ya, sulit. Kalau kandang udah banyak ya, kalau kandang itu ya karena jangkauannya itu tidak jauh, itu lebih mengoptimalkan tumbuhan-tumbuhan penghasil bunga yang tidak begitu jauh. Artinya memang jangkauannya dekat-dekat, itu nanti bisa. Saya kira ini dulu dari saya. Terima kasih telah menyimak channel saya. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.